every week, setiap minggu, we clean, we educate, we change. Setiap minggu kami membersihkan, merubah, dan juga mengedukasi masyarakat. Jadi 4 poin tadi itu kami memang harus konsisten ketika mau dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan Trust Hero. Aktivitas yang kita lakukan sekarang ini bukan hanya sekedar pungut sampah, namun bagaimana kita bisa berkontribusi positif terhadap apa yang kita lakukan. Halo Damai. Halo. Ya ampun, Ini Trust Hero banget. oh iya dong. Mana diliatin, kurang kelihatan. Oh, Trust Hero, guys. Ini chapter kedua ya? Chapter 2, chapter 1 juga belum. Enggak, maksudnya ini kali kedua setelah siapa kemarin? Setelah si Neas. Oh, enggak, udah chapter berapa ya? Banyak. Oh, luar biasa. Alhamdulillah, saya berarti orang yang beruntung yang masuk ke program kamu. Iya, saya yang beruntung lah. Aku Ini yang beruntung loh, kamu mau hadir, mau berada di sini. Hai dulu deh. Hai, halo teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Salam dari saya Yunan di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, Buton. Ya, Iya, jadi betul sekali. Yunan itu baru-baru terpilih jadi pemuda pelopor tingkat nasional Sulawesi Tenggara ya. Thank you, terima kasih. Ya, jadi gini, itu jadi banyak sih teman-teman di luar sana yang belum tahu Kota Bau-Bau itu di mana, Pulau Buton itu di mana. Mereka kira seperti kan kemarin Damai bilang Yunan Trust Hero Makassar. Padahal kan saya bukan Makassar, saya dari Bau-Bau. Tapi memang jujur Damai, banyak teman-teman ketika saya keluar ke Jawa, kemudian ke manapun itu banyak yang menanyakan Buton itu di mana, Kota Bau-Bau itu di mana. Ternyata memang kita masih dalam proses untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman yang ada di luar. Pulau Buton itu sebenarnya banyak. Salah satunya Kota Bau-Bau, 17 kota dan kabupaten. Kota Bau-Bau, kemudian dari beberapa pulau-pulau kecil di sekitar Kota Bau-Bau itu masuk dalam kabupaten. Kabupaten Buton Selatan, Buton Utara, Wakatobi, kalau tahu Wakatobi ya. Wakatobi itu, pernah dengar Wakatobi kan? Aku pernah di Sultra 6 bulan. Oh iya betul, saya pernah dengar. Tapi kamu di Kendari, bukan di daratan Kendari. Klarifikasi dulu, aku ingat Makassar tuh karena ingat Rahmat. sorry. Oh iya Rahmat, betul Rahmat. Iya, Rahmat tapi kan aku sekarang tahu lagi di Buton. India. Aku tahu Buton. Ya. Sorry. Tapi kan kamu kemarin bukan di Buton ya, di daratan Kendari, untuk daratan Sulawesi Tenggara di Ponsel. ya? Konawe Selatan. Konawe Selatan jauh Damai dengan tempat saya. Perlu beberapa jam untuk sampai ke situ. Iya. Ya itu kalau misalnya teman-teman mau ke sini, bilang saja benteng terluas di dunia, 1000 goa, macam-macam deh. Itu di Buton. Di Buton. Ya, bau-bau. Oke, kita masuk ke mana nih? Jadi Yunan ini tadi kan udah jelasin, dia kemarin baru-baru jadi pelopor pemuda tingkat nasional nih, perwakilan dari Sulawesi Tenggara. Terus Yunan juga aktif di bidang lingkungan, Trust Hero-nya Bau-Bau. Selain itu juga di EduTrip, terus nanti juga Yunan juga di Anyaman juga pemberdayaan perempuan. Pokoknya banyak banget aktivitas dia. Terus juga salah satu Waisili alumni juga. Pokoknya banyak lah pengalaman Yunan nih. Apa mau ditambahin dari Yunan, boleh? Pengalamannya. Ini kita rata-rata ya, semua teman-teman alumni Wisely ini pada punya pengalaman yang hampir relate dengan saya juga bergerak di lingkungan, kemudian juga kemarin Fai juga bergerak di lingkungan. Akhirnya kita semua matching ketika sharing-sharing seperti ini. Sebenarnya memang hampir sama, cuman mungkin purpose ke depan yang berbeda. Oke, terima kasih banyak Damai. Saya Yunan. Sekarang berada di Kota Bau-Bau di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kepulauan Buton. Jika teman-teman yang ada di luar sana mengenal Pulau Buton itu sebagai salah satu penghasil aspal, tepatnya yang ada di Kecamatan Pasar Wajo, jaraknya sekitar
45 kilo dari tempat tinggal saya, membutuhkan 1 jam untuk bisa sampai ke situ. Dan kemudian juga banyak orang-orang yang dari luar negeri maupun dalam negeri berlibur ke Kepulauan Buton, khususnya mengunjungi Wakatobi, Wanci Kaledu Patomia Binongko untuk berwisata, khususnya bagi teman-teman yang suka diving, snorkeling, dan beberapa macam lainnya. Itu salah satu gambaran kecil untuk daerah tempat tinggal saya. Jadi untuk secara pribadi memang untuk tahun ini khususnya 2021 ada beberapa aktivitas yang kemudian saya ikuti. Yang pertama seperti tadi yang disebutkan oleh Damai, itu syukur alhamdulillah juga dinobatkan sebagai salah satu anak muda, pemuda pelopor, yang kemudian sebenarnya pemuda pelopor ini bukan hanya sekedar dari program dari pemerintah, namun memang dilihat dari beberapa alasan. Salah satunya mungkin saya aktif di dunia di sosial media yang selalu memposting beberapa kegiatan. Jujur ya, saya sering nih Damai menyampaikan kepada teman-teman adik-adik yang masih mahasiswa, adik-adik masih pelajar, adik-adik yang kemudian masih berorganisasi, yang kemudian saya sampaikan kepada mereka, jika kalian anak-anak muda ikut berkontribusi dalam beberapa kegiatan sosial, selalu memanfaatkan sosial media untuk memposting kegiatan-kegiatan kalian. Makanya ini salah satu alasan yang kemudian kemarin menjadi nilai plus juga untuk saya secara pribadi ketika juri melakukan asesmen terhadap saya ketika pemilihan pemuda pelopor tersebut. Karena saya selalu memang ketika ada kegiatan, saya selalu memanfaatkan sosial media untuk bukan hanya sekedar personal branding, namun juga bagaimana menyampaikan kepada halayak umum bahwa ini aktivitas yang saya lakukan. Konsisten ya, lagi-lagi konsisten. Karena saya berpikir bahwa konsisten itu lebih konsisten itu lebih baik ketimbang mungkin kita melakukan kegiatan yang positif tapi hanya sekali saja. Karena perbedaan show off dan kemudian perbedaan show off dan pencitraan itu memang kita bisa tackle dengan konsisten aktivitas yang kita lakukan. Kemarin saya masuk dalam pemuda pelopor itu kan kategori pemuda yang melakukan dan konsen terhadap isu-isu lingkungan dan juga pariwisata. Dan mungkin Damai ketika berteman dengan saya di Facebook, selalu mungkin postingan itu yang selalu memberi warna di beranda wall Facebook saya. Itu mungkin di Instagram juga tidak berbeda seperti itu. Jadi orang mengetahui bahwa Yunan itu memang dia orangnya fokusnya ke lingkungan, kemudian juga mengambil beberapa isu terhadap pariwisata. Dan salah satunya adalah komunitas Trash Hero yang saya sekarang lagi geluti. Ya seperti itu. Oke, Trash Hero bau-bau. Nah, tadi kan perkenalan dari Yunan. Nah, sekarang tanya-tanya tentang ini Yunan. Kenapa kamu itu kayak bergabung atau join? Apa ceritain lah pokoknya intinya bagaimana Trash Hero Bau itu. Awal mulanya kamu bagian dari Trash Hero. Ya, ini menarik. Ini menarik sebenarnya. Jadi gini ceritanya, waktu kamu tahu nggak WCD? WCD apa itu? World Cleanup Day. Oh, aksi bersih-bersih serentak. Iya, WCD. Iya, WCD itu kegiatan aksi bersih-bersih serentak sedunia itu dari tahun 2018 hingga 2021 ini. Cuman kemarin nggak sempat ikut. Jadi gini, setelah pulang ikut program Waisili yang kemarin sempat dilaksanakan di Bali juga, itu regional workshop, program dari Waisili juga, saya balik ke Bau-Bau. Kemudian ada salah satu teman yang sempat menawarkan, kamu mau nggak buka chapter untuk Bau-Bau Trash Hero? Saya bilang saya belum tahu Trash Hero itu seperti apa, kemudian aktivitasnya apa saja, apa yang perlu disiapkan. Ternyata Trash Hero ini sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan pusatnya itu ada di Bali. Untuk dunia pusatnya itu ada di Swiss. Itu dia Trash Hero. Jadi kita punya dari masing-masing chapter dari Sabang sampai Merauke itu sudah punya leader masing-masing. Hanya untuk di Sulawesi Tenggara baru satu chapternya, yaitu Kendari, Trash Hero chapter Kendari, tapi tetap dinaungi oleh Trash Hero Indonesia yang berpusat di Bali. Pada saat yang sama itu ada undangan untuk menghadiri namanya Leaders Academy Asia and Oceania, perkumpulan para leaders yang fokus ke lingkungan untuk menghadiri suatu forum internasional yang ada di Bali pada saat itu. Dan salah satu pesertanya adalah kawan-kawan Trash Hero. Saya bertemu dengan Kak Rima itu Sekjen Trash Hero Indonesia, dan sekarang sudah
naik sedikit levelnya ke dunia. Saya ketemu ke kakak Karima itu bilang, Yunan kamu mau nggak untuk buka chapter baru di daerah kamu, tepatnya di Kota Bau? Saya mau sekali kak. Itu syaratnya apa? Syaratnya kamu harus konsisten melakukan aksi bersih-bersih tiap minggu. Kemudian nanti dari Trust Hero Indonesia akan memberikan penghargaan berupa ini jujur Damai, untuk mendapatkan logo kuning itu kita membutuhkan effort dan kerja yang sangat luar biasa. Tidak 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 seinstan kemudian Yunan masuk ke Trashiro kemudian dikasih kaos, kemudian dikasih logo, ini enggak, bukan seperti itu. Kita harus melakukan beberapa hal. Karena tagline dari Trashiro itu every week, setiap minggu, we clean, we educate, we change. Setiap minggu kami membersihkan, merubah dan juga mengedukasi masyarakat. Jadi 4 poin tadi itu kami memang harus konsisten ketika mau dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan Trashiro. Karena sepanjang yang kawan-kawan tahu di luar sana, kebanyakan yang kami posting itu adalah kegiatan bersih-bersih ya, memungut sampah, kemudian mengedukasi masyarakat terkait dengan penggunaan beberapa barang yang ramah lingkungan. Itu salah satu tujuan utama daripada keikutsertaan saya di Trashiro. Dan saya mendengar itu sangat menarik. Dan tantangannya adalah memang agak sulit untuk merubah how to change people mindset about trust. Ini sangat sulit merubah masyarakat ya terhadap dengan isu-isu lingkungan ini. Pada saat itu pula, Kak Rima memberi tantangan, Yunan silakan lakukan aksi bersih-bersih, clean up selama 10 kali clean up. Bukan ya, 20 kali clean up. 20 kali clean up itu kita baru mendapatkan logo warna putih. Bayangkan, itu logo warna putih. Pada saat mendapatkan logo warna putih, saya senang sekali. Karena kenapa? Kita dikirimkan kaos Trashero. Karena kita, jujur ya, dalam aturan Trashero keras sekali. Bukan sih keras sebenarnya sih, lebih kepada disiplin. Untuk kaos sendiri, kalau organisasi komunitas lain itu kan mereka diperbolehkan untuk desain cetak kaos sendiri di daerahnya masing-masing. Kalau untuk Trashero itu nggak boleh. Jadi untuk kaos Trashero sendiri, untuk mendapatkan kaos Trashero ini saya pakai hoodie. Saya punya beberapa kaos, nanti I will send to you. Kalau nanti, ya, saya punya kaos Trashero. Jadi untuk mendapatkan kaos Trashero ini harus dibuatnya di Bali. Jadi seperti itu, kita dilarang untuk menjual kaos karena harus dibuat dari sana. Dan ketika sudah mendapatkan logo warna putih, dari hasil melakukan aksi bersih-bersih selama 20 kali, dan kita mendapatkan logo warna putih, itu senang sekali. Karena kita difasilitasi kaos, kemudian juga kita dibuatkan Facebook, fanpage, dan juga Instagram, dan lain-lain. Itu sangat profesional sekali kerjanya. Kemudian setelah melakukan aksi 20 dan mendapatkan logo putih, kita dianjurkan kembali harus melakukan clean up sebanyak 10 kali untuk mendapatkan logo kuning. Ini, untuk mendapatkan logo kuning itu sangat waktunya lumayan panjang karena gini, saya secara pribadi sebelumnya mempunyai tim itu sekitar 10 orang, kemudian teman-teman dengan kesibukannya, mungkin saya tidak bisa juga memaksa, namanya bekerja sebagai seorang social working, seorang volunteer itu tidak bisa kita paksa orang. Mereka punya waktu ikut, tidak punya waktu dan kesibukannya tidak boleh dipaksa. Yang mau saja boleh ikut. Tapi memang saya selalu memberi memberi dorongan kepada teman-teman. Aktivitas yang kita lakukan sekarang ini bukan hanya sekedar pungut sampah, namun bagaimana kita bisa berkontribusi positif terhadap apa yang kita lakukan. Yang pertama, salah satu yang saya beri masukan kepada teman-teman adik-adik yang menjadi bagian daripada Trashero adalah banyak kawan-kawan yang kemudian bisa go internasional, nasional, bisa lolos beasiswa melalui beberapa aktivitas volunteeringnya, sosialnya. Itu kan rata-rata teman-teman yang kemudian dapat beasiswa, tidak hanya sekedar mereka secara soft skill mereka hebat, namun secara akademik mereka hebat, namun ada beberapa pengalaman yang mereka ceritakan kepada para calon donor yang bisa meloluskan mereka pada beasiswa tersebut. Salah satunya adalah ini. Itu kenapa sampai sekarang Trashero itu masih tetap eksis di Kota Bau-Bau, karena ada beberapa penguatan yang harus saya berikan kepada anggota yang lain. Kemudian juga memang komunitas yang bergerak dan mau mengutin sampah orang itu tidak gampang dan tidak banyak, paling mungkin hanya 1-2 saja di kota saya. Itu pun ketika pemerintah melakukan aktivitas seperti itu yang sekedar seremonial saja, nggak ada yang mau komunitas mengutin sampah sekali seminggu. Paling mungkin ini dari dinas kebersihan yang selalu melakukan itu, tapi mungkin mereka itu karena suatu kewajiban yang dinaungi adalah pemerintah. Karena kita kan tidak seperti itu. Karena di Trashero itu dilarang berat untuk melakukan aksi bersih di private facility. Kita selalu dianjurkan untuk melakukan aksi bersih-bersih, clean up itu di ruang publik.
di ruang terbuka hijau, di pantai, kemudian di gunung dan di tempat-tempat lain yang tidak masuk dalam public facility. Sehingga apa yang kami lakukan itu dilihat oleh orang banyak merasa terinspirasi. Sebenarnya gini, terkait dengan lingkungan, masalah sampah, contohnya seperti di pantai, sebenarnya masyarakat pengunjung itu peka terhadap apa yang mereka lakukan, hanya beberapa fasilitas yang tidak mereka lihat di lokasi, misal tempat sampah. Kemudian juga ketika mereka tidak melihat sampah-sampah, ya dibuang saja, diletakkan seperti itu dan pulang. Tapi kita mencoba untuk mengedukasi masyarakat. Ketika datang di tempat wisata, selalu membawa botol minuman sendiri yang bisa di-refill. Kemudian juga sampahnya walaupun tidak ada tempat sampah di situ, diusahakan disimpan dulu di jok motor, kemudian ketika pulang menemukan tempat sampah ya dibuang di situ. Itu sebenarnya salah satu hal yang sangat menarik dan saya sangat bahagia Damai bisa ikut Trust Hero karena banyak dikenal oleh orang banyak dari Sabang sampai Merauke. Ya, oke. Tuh. Tadi tentang Trust Hero ya udah panjang lebar. Nah, tadi ada yang ini, kapan kamu tadi tahunya belum disebut kapan kamu masuk Trust Hero. Terus kedua, Sering. tadi kegiatannya di pantai. Coba kamu lebih nih di pantainya itu kan tadi kan ada beberapa anggota 10. Nah, acara bersih-bersihnya tuh kayak cuman bersih-bersih aja, apa sebelum memulai itu kamu harus ngumpulin dulu orang di hari tertentu, kayak persiapannya untuk clean day itulah. Gimana tuh? Ini pertanyaanmu seperti seminar ya. Iya, soalnya tadi kamu udah panjang ini banget, jadi aku tadi Oke, kayak, oh ya, jadi gini Damai. Oh ya, terima kasih banyak, saya sempat lupa sih. Awal pertama saya masuk Trust Hero itu 2019 akhir, 2019 akhir. akhir. Itu Oh, itu sebelum ke Thailand kan? iya, Kita ke Thailand kemarin 2019. tapi bentar, pas di Thailand kamu udah bawa kaos Trust Hero. Ya, itu kaos Trust Hero bukan bau-bau. Kendari saya pinjam sama Oh, teman yang ada di Kendari. Saya ingin apa ya, bukan promosikan sih. Karena waktu di rundown kegiatan kita waktu di Thailand itu kan saya lihat bahwa akan ada schedule bersama kawan-kawan Trust Hero di Thailand. Thailand. Ya, Oh, saya senang. Saya bawa kaos Trust Hero pinjaman dari teman. oh itu. Kemudian saya ambil gambar. Itu awal kali saya masuk Trust Hero, tapi belum Oh, itu mendapatkan kayak. kaos dari organisasi. Oh, jadi itu Itu kayak motivasi juga buat kamu buat ngediriin di bau-bau. Bener nggak? tuh. Oh, Dan akhirnya ketika saya pulang di bau-bau, kawan-kawan melihat saya berfoto bersama kawan-kawan Trust Hero Thailand, mereka terinspirasi dan ingin gabung. ya dan aku yang fotoin. Tuh. Iya betul, saya lupa betul. Iya kamu yang fotoin kemarin. Betul betul betul. Ini sudah berapa bulan ya kita nggak ngobrol seperti ini? Kemarin kita kan reuni kemarin. Oh iya waktu Zoom ya, iya gitu. Ya jadi gini, untuk tadi saya sudah jawab ya, untuk awal masuk saya ke Trust Hero itu 2019 akhir ya, 2019 akhir, dan aktifnya untuk aktif masif dari Trust Hero Bau-Bau sendiri itu di 2020 kita melakukan clean up setiap sekali seminggu dan juga menghadirkan beberapa orang. Untuk menghadirkan beberapa orang ini ada beberapa yang kami lakukan karena kami sebelumnya sudah punya apa ya, sebenarnya belum punya sih. Kita baru akan dibuatkan fanpage Trust Hero Bau-Bau, kemudian Instagram, tapi dengan memanfaatkan Instagram dan juga Facebook pribadi, itu kami membuat poster. Dalam poster mengajak untuk melakukan aksi bersih-bersih di lokasi yang kami sudah tentukan. Misal dalam poster itu kami cantumkan redaksinya, buat kawan-kawan di Kota Bau-Bau, yuk ikut kegiatan bersih-bersih weekly clean up pada hari ini jam sekian, lokasinya di sini. Meeting point-nya di sini. Jadi meeting point-nya itu saya usahakan bahwa tidak jauh dengan lokasi kami melakukan aksi bersih-bersih. Misal, contohnya di Pantai Nirwana, yang harus dipikirkan adalah bagaimana dengan kawan-kawan yang ingin sekali terlibat namun mereka tidak punya kendaraan, itu harus dipikirkan juga. Kemudian mereka ingin ikut namun bertabrakan dengan aktivitas mereka di pagi hari lagi ngampus, kemudian mungkin mereka ada aktivitas yang lain. Jadi itu yang beberapa pertimbangan dari saya. Selain dilakukan pagi hari, itu biasanya kami lakukan sore hari.
karena saya berpikir juga karena panas terik matahari, jadi kawan-kawan tidak nyaman ketika melakukan aksi bersih-bersih. Itu salah satu media yang kami gunakan untuk mengajak para relawan untuk terlibat dalam kegiatan Trashiro. Sepanjang yang saya tahu dan sepanjang yang saya lakukan, ini kawan-kawan jujur mereka sangat senang melakukan aksi bersih-bersih dengan sendirian itu memang malu. Tapi ketika anak-anak muda melakukan aksi bersih-bersih, clean up dengan banyak orang secara massal itu kemudian di-upload di sosial media itu keren sekali. Banyak yang follow, banyak juga yang like, kemudian memberikan komen positif, sehingga dari komen-komen positif itu banyak yang ingin ikut dan terlibat melakukan hal yang sama. Itu Hmm, bayangkan mungkin mungkin Damai bisa melihat beberapa postingan saya ketika melakukan aksi bersih-bersih selalu tanggapannya positif, dorongan, kemudian juga banyak dari orang-orang ingin terlibat, yang jauh ingin terlibat, kemudian pemerintah juga membuat beberapa program sehingga melakukan kerjasama dengan Trashiro sendiri. Iya, seperti itu. oke, seperti itu ya. Jadi poster dulu, baru disebar. Jadi ada proses dulu. Nah, pernah nggak pas dulu, pas awal-awal, pas kamu ngajak-ngajak bersih-bersih itu, pada nggak mau gitu, atau langsung mau semua? Ya jadi gini, untuk mengajak sekali lagi mengajak orang itu memang tidak boleh dengan paksaan. Mm-mm, Eh, jadi kan seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan beberapa media. Yang pertama via WhatsApp, mm-mm. broadcasting flyer yang kami buat kepada beberapa grup, kemudian membuat story, kemudian menyebarkan via Instagram dan juga Facebook. Sebenarnya ada beberapa orang yang kemudian ingin ikut, namun ketika sudah hari H itu mereka Oh, nggak ada. mengkonfirmasi bahwa tidak bisa ikut, nggak ada. Tapi Oh, itu terjadi masalah. Sebenarnya tujuan saya adalah lebih baik sedikit. konsisten ketimbang harus menunggu orang dengan lebih banyak seperti itu. Hmm, Karena Trasiro sendiri kami punya apa ya, punya beberapa program. Yang pertama solo cleanup, kemudian juga dengan mengumpulkan banyak orang. Solo cleanup ini juga akan dihitung karena setiap kali melakukan cleanup ada beberapa yang harus menjadi report cleanup kami, laporan. Yang pertama jumlah relawan, jumlah sampah yang dihasilkan, kemudian berapa anak-anak yang ikut. Karena dalam ini masuk ya, nanti disampaikan ya Damai. Karena dalam program Trashiro kita ada namanya Trashiro Kids. hmm, Trashiro Kids itu adalah Trashiro relawan anak-anak yang ikut dalam kegiatan Trashiro itu tersebut. hmm. Kalau untuk masalah teman-teman, kawan-kawan yang kadang menolak ketika kita ajak itu, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Nggak ada. Mungkin penolakannya itu bukan karena mereka tolak ingin ikut kegiatan ini, bukan, hanya ketika kami menyampaikan itu bertabrakan dengan jadwal teman-teman yang ingin ikut. Jadi mereka meminta maaf, minta maaf bro, saya nggak bisa ikut karena ada beberapa aktivitas, next time saya bakal ikut. Jadi seperti itu. Oh, berarti penolakan itu bukan karena nggak mau, tapi karena ada jadwal Ya yang lain. betul. Oke, Hmm. sip. Tapi tadi pas di awal kamu bilang ini susah merubah mindset masyarakat. Itu pas bagian mananya nih? Kamu bilang pas itu. Nah, jadi gini, susah merubah mindset Mm-mm. untuk apa ya, memanusiakan manusia ya. Bahasanya seperti itu. Artinya bagaimana ketika masyarakat ini suka nyampah sembarang, meninggalkan jejak kemasan plastik bekas makanan mereka di tempat destinasi ataupun tempat-tempat yang lain, itu sedikit suatu hal yang menantang, is really challenging. Kenapa? Mm-mm. Karena ketika kita menyampaikan itu pada saat clean up mungkin mereka akan sadar. Namun ketika kita tidak pada saat melakukan aktivitas bersih-bersih, ada saja yang masih mengulangi. Misal contohnya jarak antara tempat sampah dan juga di mana mereka duduk itu sebenarnya tidak jauh sih, hanya masalah kemalasan dan juga mereka berpikir bahwa akan ada petugas kebersihan yang bakal mengangkut sampah tersebut. Ini yang apa yang masih menjadi budaya dari orang-orang di sini, bukan hanya orang Indonesia, kebanyakan sebenarnya budaya malas dan juga budaya untuk membuang sampah pada tempatnya itu masih menjadi suatu hal yang apa ya, yang masih sering kita lihat ketika kita melakukan aksi-aksi clean up bersih-bersih. Karena pernah juga sebenarnya kami mencoba melakukan salah satu apa ya, salah satu uji coba. Kami mengambil beberapa ember, itu tuh ember kosong, tapi kami sudah beri label yang bisa didaur ulang, kemudian juga sampah yang tidak bisa daur ulang. Ketika kami menyimpan dari pagi, sore
hampir mendekati maghrib kami ambil, ternyata banyak orang-orang yang sudah mengetahui itu. Cuman mungkin perlu diedukasi kembali, mengedukasi masyarakat ini kan sebenarnya sedikit rata-rata dari apa yang kami lakukan itu sedikit struggle juga. Yang pertama, ketika kami menyampaikan dengan bahasa yang sopan, mereka selalu menyampaikan kenapa harus kalau bahasa bau-baunya kenapa mau urus yang ini? Sudah ada mi kalau kita pakai mimi ya, Iya. sudah ada mi petugas kebersihan. Mm. Seperti itu. Jadi itu yang menjadi tantangan juga. Jadi tapi menurut saya itu is okay. Apapun yang kita lakukan ini tidak perlu apa ya turun semangatnya kita hanya karena bahasa-bahasa yang seperti itu. Oh, jadi kita Tuh. tetap semangat ya. Mesti kita kan Semangat bahasa dong. sana. Iya, kamu masih ingat ya? Iya, sedikit mie. Sedikit mie. Mie pale. Oke, mie pale. Itu tentang apa tantangannya. Terus tadi kan kamu udah jelasin nih ada logo putih sama logo kuning. Kalau logo putih itu bisa dibilang kayak apa ya? Penerimaan pertama kayak masa percobaan gitu nggak? Lalu Iya betul, logo sepakat. kuning apa betul? Kayak kita dong putih dan kuning pas banget. Kamu nanti bakalan pakai kuning. Iya, siap. Itu Jadi Trasiro bau-bau. Oke, tadi udah jelasin. Ini kan tadi udah disinggung dikit-dikit tuh, nah yang apa, yang challenging-nya, terus yang sukanya tadi apa? Kamu langsung diaudit, kamu langsung dibimbing lah sama Trasiro chapter Swisana gitu. Nah, boleh ceritain nggak kayak up and down-nya pas ngembangin Trasiro bau-bau? Tadi sih udah sempet, tapi lebih ini lagi coba. Boleh dicoba. jadi gini, saya ingin bertanya sama Damai, pernah ikut kegiatan komunitas yang fokus kegiatan bersih-bersih atau edukasi lingkungan? Pernah? Eh, Pernah disponsori oleh beberapa perusahaan plastik? Belum, tapi kayak lembaga pernah. Jadi gini, di Trasiro itu apa ya, berbeda dengan organisasi komunitas lain. Kita sedikit disiplin. Dari beberapa aktivitas yang kita lakukan di Trasiro ada beberapa apa ya aturan. Yang pertama dalam cleanup kita tidak boleh menerima sponsor dari perusahaan yang menyumbang plastik, yang memberikan polluters terhadap lingkungan. Yang pertama boleh nggak sebut merek? Enggak, jangan. Jangan ya. Oke, salah Next satunya lah. mungkin ada beberapa perusahaan mungkin yang memproduksi kemasan plastik, baik itu toothbrush, baik itu eh pasti kamu tahu ya, pasti kamu Iya. tahu maksud saya itu. Itu ada beberapa perusahaan yang menyumbangkan, yang banyak memproduksi kemasan plastik untuk air mineral, kemudian juga beberapa produk yang lain, namun mereka selalu mengiming-imingi dengan membuat suatu kebijakan yang ramah lingkungan, katanya seperti itu. Namun dalam kami Trasiro tidak pernah dan tidak akan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti ini. Dalam bahasa lingkungannya adalah greenwashing. Greenwashing itu adalah bagi perusahaan-perusahaan yang kemudian banyak menyumbangkan efek negatif terhadap lingkungan, namun mereka memberikan uang terhadap komunitas-komunitas yang ingin mau melakukan aksi bersih-bersih. Itu namanya greenwashing. Memberi uang, mendapat uang, kemudian juga mereka dalam bahasa istilah mencuci tangan ya. Mencuci tangan seperti itu, mereka hanya ingin tahu bersihnya, namun mereka selalu mengiming-imingi akan ada kebijakan terkait dengan isu lingkungan hidup, tapi sampai saat ini masih nihil, belum pernah seperti itu. Dalam Trasiro kita dilarang ketat untuk menerima uang baik itu barang maupun itu secara cash dari beberapa perusahaan yang saya sebutkan tadi. Itu dilarang ketat. Kalau ditahu kami akan di drop out, kemudian mungkin ada teguran, kemudian ketika ditegur kami masih melakukan hal yang sama, maka kita mau tidak mau harus keluar dari ini Trasiro. Jadi itu beberapa peraturan yang sangat ketat. Kemudian juga penggunaan kemasan plastik yang lain adalah ketika clean up, kita tidak boleh membawa makanan dengan
makanan yang dibungkus oleh plastik itu dilarang kalau kita. Jadi diupayakan memang kita bawa buah-buahan, kemudian juga kalau ada kemasannya itu dibungkus oleh daun pisang, kemudian juga itu kalau ketika clean up diupayakan jangan ada yang membawa botol sekali pakai, membawa tumbler. Tujuannya adalah selain kita clean up, bersih-bersih ruang publik, memberikan juga edukasi kepada masyarakat bahwa ternyata ada loh yang bisa kita lakukan selain membersihkan. Yang pertama adalah membawa botol minuman yang bisa dipakai kembali ke tempat destinasi sehingga tidak perlu capek-capek lagi untuk membeli air mineral dan kemudian dibuang lagi di situ. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa merubah mindset orang-orang yang ada di luar sana. Ya, jadi seperti itu Damai. Oke, jadi lumayan ini ya, nggak Ya, cuma ketat kalau Trashero. dia nggak asal cuma ikut-ikutan tren atau ikut-ikutan bikin ini, tapi konsisten, integritas juga diperlukan. Betul. Nah, Itu terus cukup berat gimana? untuk saya sih. Hmm? Cukup berat untuk saya sebenarnya sih Damai. Sangat berat karena ini apa ya seperti yang Damai sampaikan tadi, disiplinnya luar biasa kalau di Trashero. Sangat disiplin sekali. Memang Mm-mm. kalau orang berpikir mereka hanya kerja biasa-biasa aja bersih-bersih ini hanya untuk numpang apa ya show off seperti itu. Ternyata tidak. Banyak hal yang kita lakukan. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, kita dilarang untuk kerjasama dengan beberapa perusahaan plastik. Kemudian juga sebenarnya setiap kami clean up, seharusnya sebenarnya dilarang menggunakan trash bag yang warna hitam itu kan. Pernah lihat? Pernah. Ya, kita dilarang menggunakan itu. Tapi apa boleh buat, kita harus mendapatkan karung bekas itu dari mana. Ini sementara saya juga harus cari Oke. karung bekas itu di mana. Oh sih, berarti kendalanya jadi ke tempat sampah yang besarnya lagi ya, masih PR ya. Iya, betul. Oke, itu tadi kalau nggak salah kamu sebutin juga harus minimal berapa kali sebulan bersih-bersihnya? Kalau bersih-bersih nggak ada minimal sih. Yang penting dalam seminggu itu kita dianjurkan sekali seminggu untuk clean Oh, up. Karena sebelum melakukan clean up kita harus buat jadwal ya. Kita harus buat jadwal dan jadwalnya itu diposting ke fanpage, kemudian supaya ditahu banyak orang. Minimal maksimal 3 hari sebelum kegiatan itu sudah terposting. Karena ketika diposting besok kegiatan baru hari ini diposting itu tidak apa ya tidak maksimal, nanti orang ingin ikut namun mereka sudah punya schedule yang lain hmm. bakal tidak maksimal dengan apa yang kita lakukan. Jadi 3 hari maksimal 3 hari sebelum kegiatan sudah terposting. Kemudian juga dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini memang kebanyakan dari teman-teman itu tidak bisa extend sampai sekarang. Trashero-nya masih tetap eksis, namun kawan-kawan yang dari awal berjuang sampai sudah mendapatkan logo putih dan kuning, ada beberapa aktivitas yang mewajibkan mereka harus keluar kota, tidak harus lagi stay di bau-bau, maka kita membutuhkan relawan-relawan yang lain. Yang penting Trashero ini selalu open kepada kawan-kawan yang ingin terlibat dalam kegiatan-kegiatan Trashero. Oke. I see. Oke, itu Trashero chapter bau-bau. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kan kamu udah jelasin tuh tahapan kalau mau jadi Trashero kayak gitu. Tadi kan kamu bilang juga di Indonesia itu ada di Bali pusatnya. Nah, kalau misalkan nih teman-teman yang nonton pengen jadi Trashero di kotanya masing-masing. Nah, itu gimana? Ya, sekarang ini ada beberapa program dari Trashero yang memudahkan kawan-kawan calon atau mungkin yang ingin membuat chapter di wilayah masing-masing. Yang penting syaratnya adalah ketika ingin buat chapter baru di lokasinya itu belum ada chapter Trashero, itu ya belum ada. Harus mencari tahu apakah sudah ada atau belum. Misal di Ambon kan sudah ada Trashero Ambon, kemudian juga di beberapa tempat yang kemudian sudah ada Trashero-nya. Seperti di Sulawesi Tenggara misal. Di Sulawesi Tenggara baru 2 Trashero chapter untuk Indonesia. Yang pertama di Kota Kendari dan Bau-Bau. Dan untuk beberapa daerah kabupaten tetangga itu belum ada. Mungkin teman-teman bisa menghubungi saya jika teman-teman berada di wilayah Sulawesi Tenggara ataupun menghubungi Ketua Trashero Chapter Kendari yang ada di Kendari. Untuk kawan-kawan yang ada di beberapa wilayah lain provinsi, sekarang dimudahkan dengan adanya salah satu situs atau website yang memudahkan teman-teman mendapatkan semua jawaban dari keingintahuan kawan-kawan untuk terlibat dalam keanggotaan Trashero, baik itu mau anggota atau mau jadi leader ketika belum ada chapter di daerahnya kawan-kawan.
Namun yang perlu kawan-kawan ketahui sebelum membuat chapter tersebut harus mencari tahu apakah sudah ada chapter tidak di lokasinya, sehingga ketika kawan-kawan bisa menghubungi beberapa chapter terdekat akan diarahkan dan dimudahkan untuk pendampingannya bagaimana sih cara membuat chapter di daerah saya tersebut yang belum ada chapter Trashero-nya. Namun untuk membuat chapter Trashero itu memang dibutuhkan komitmen, tidak hanya sekedar, oh saya ingin jadi leader, kemudian saya ingin melakukan clean up. Namun ada beberapa yang kemudian kawan-kawan perlu tahu, karena kita ini betul-betul relawan, tidak digaji, hanya ingin berkegiatan dan kemudian memang murni ingin membantu apa ya lingkungan. Jadi memang kawan-kawan harus pahaminya di situ. Karena memang dari kawan-kawan yang ingin terlibat itu mereka salah kaprah bahwa ini adalah bentuk bagian dari pekerjaan kita digaji, bukan ya. Ini salah satu apa ya komunitas yang membutuhkan mental yang kuat. Tidak hanya kita mengutin sampah orang, tapi bagaimana kita bisa extend selalu dalam berkomunitas seperti itu. Oke. Mungkin bisa ditambahin juga kalau mencari kalau mencari pencitraan janganlah ini ya ikut Trashero gitu, karena ini murni pengabdian dan komitmen yang tinggi, benar nggak? Betul, sepakat sekali. Itu apa ya? Saya sampaikan kepada teman-teman yang sebelumnya. Apakah kawan sebelum saya mengajak mereka, saya selalu menyampaikan apakah kawan-kawan mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Mereka bilang saya ingin terlibat, iya saya mau seperti ini. Karena kan memang seperti yang sampaikan tadi Damai, apa yang kawan-kawan dapatkan hari ini, apa yang kawan-kawan lakukan hari ini, mungkin akan ada sejuta apa ya keajaiban yang kalian dapatkan di kemudian hari. Contoh seperti saya, Damai ya, saya tidak tahu bisa kerja ke sini, kemudian mendapatkan program yang ini, diberikan mandat untuk pelopori sebagai pemuda yang ini yang itu suatu hal yang kemudian banyak kawan-kawan tidak mengetahui dari proses apa yang saya lakukan sebelumnya. Sama juga program dari Waisili, saya nulisnya itu terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial, bantu masyarakat, bantu adik-adik yang belajar di pesisir yang belum mendapatkan akses pendidikan dan lain-lain. Itu bagian daripada kegiatan Trashero. Karena di Trashero kita punya program Trashero Kids, Trashero Books, kita punya program memberikan edukasi anak-anak usia dini terhadap masalah lingkungan dengan menyediakan beberapa buku buku bergambar. Itu kami sering lakukan di beberapa daerah pesisir, sehingga anak-anak yang mungkin malu untuk ikutan bersih-bersih, tapi kami melakukan pendekatan-pendekatan yang seperti tadi. Begitu. Jadi Trashero itu justru bikin kita belajar dari dini tapi dengan cara menyenangkan. Jadi anak-anak tuh udah ngelihat wah bersih-bersih ini tuh menarik ya. Jadi nanti buat dia tambah besar udah nggak perlu malu lagi ya. Jadi regenerasi gitu untuk ke masa depannya itu bagus banget. Iya. Karena kan begini, saya jujur selama melakukan aksi bersih-bersih yang kemudian melibatkan banyak anak-anak itu yang paling banyak menonjol adalah anak-anak yang ada di kota dan kemudian anak-anak yang ada di pesisir jauh dari perkotaan. Anak-anak yang ada di pesisir itu mereka tidak malu melakukan hal-hal yang seperti itu karena mereka bersentuhan langsung dengan alam. Tapi ketika anak-anak yang ada di kota selalu menggunakan gadget, smartphone ketika dalam aktivitas sehari-hari, melakukan aksi bersih-bersih itu merupakan salah satu hal yang apa ya? Memalukan sedikit ya untuk mereka anak-anak. Namun ketika anak-anak yang ada di pesisir, ketika kita sampaikan untuk melakukan bersih-bersih itu mereka sangat senang sekali. Sekarang kan saya punya taman bacaan Damai. Taman bacaan saya itu 3 kali seminggu. Selain itu saya coba mengedukasi anak-anak untuk mencintai lingkungan, jangan membuang sampah sembarang. Dan kemudian ketika saya datang dengan kaos saya seperti Trashero, memegang tempat sampah, itu mereka langsung ikut. Ayo Kakak Yunan, saya mau ikut, ingin membersihkan sama-sama. Oh iya, langsung mereka gabung sama-sama. Jadi saya senang sekali, termotivasi dari adik-adik tersebut. Kadang juga untuk menumbuhkan motivasi saya, semangat saya itu memang saya selalu berpikir, kalau tidak ada saya di sana, mungkin organisasi atau komunitas ini akan hilang. Jadi memang perlu perlu regenerasi. Saya berpikir kalau saya sibuk dengan kegiatan yang lain dan tidak akan menjalankan lagi Trashero chapter bau-bau, saya akan berpikir nanti mungkin siapa lagi yang menjalankan. Makanya sekarang saya butuh adik-adik yang perlu saya saya perlu dampingi untuk bisa di kemudian hari mungkin mewakili saya sebagai co-leader. Jadi di Trashero itu selain ada leader, ada co-leader. Ketika saya lagi sibuk, mungkin co-leader yang bakal menghandle, menggantikan saya dalam aktivitas Trashero tersebut.
Oke. Regenerasi itu perlu memang. Ya, berarti regenerasi untuk ke depan. Yang tadi kamu bilang, anak-anak edukasi dan taman baca itu, apa itu termasuk kegiatan EduTrip yang kamu rintis, bukan? Salah satunya itu. Oke, bentar dulu. Jangan dibahas dulu EduTrip. Kita beresin dulu Klasiro. Oke. Nanti kita Ini ke berapa? Edati, teman-teman. Kalau mau daftar Klasiro, boleh DM juga Yunan atau tanya-tanya dulu Klasiro di kotanya masing-masing. Nanti kalau ada Boleh pertanyaan, ke boleh. follow Instagram trashhero.bau-bau, Mm-mm. kemudian juga Trashhero Bau-Bau untuk di Facebook, untuk websitenya itu bisa pakai Trashhero www.trashhero.org. Itu bisa Oke, pakai yang itu. nanti aku tulisin di bawah. Nanti Oke, nanti boleh juga ya yang nanya-nanya ke kamu DM gitu. boleh dong, boleh. Oke, Nanti silakan add saya di Facebook Muhyunan. yes, oke. Di Instagram juga. Ini lagi Nanti jualan aja.